Apa kau mencari Tuan Saga, suamimu? Kata-katanya dibumbui seringai dan tawa tipis. Tangan Haksan pun benar-benar menyentuh rambut Dania. Gadis itu sampai terlonjak kaget dan mendorong tubuh Haksan kuat. Kau sudah gila ya? Padahal kau tahu siapa suaminya? Berani sekali kau masih berdiri di dekat istriku? Suara Saga sudah terdengar, seperti bilahan pisau yang bukan hanya menggores tubuh Haksan, tapi juga akan melukai Dania. Mendengar sebuah suara di belakang punggungnya, Haksan mulai membeku. Dia mulai terjaga kalau suasana hening di sekelilingnya. Haksan berbalik cepat. Melihat situasi, anak buahnya sudah babak belur dan tergolek di lantai. Di belakang mereka sudah berdiri orang-orang yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan yang harus dia khawatirkan adalah orang yang sedang berdiri tidak jauh dari di belakangnya. Tuan Saga, kakinya langsung terkulai lemas. Semua alat inderanya menyuruhnya segera duduk berlutut. Nia, benar-benar istri Tuan Saga. Sayang, Dania langsung setengah berlari mendekati suaminya. Terima kasih sudah datang. Ayo pergi dari sini. Hanya itu isi kepala Dania sekarang. Kalau tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Kau tidak apa-apa? Menyentuh ujung rambut Dania, lalu meremas rambut itu dengan tangannya. Tempat di mana tadi Haksan meletakkan tangannya. Dania mulai merasakan takut saat menyadari apa yang dilakukan Saga. Dan karena alasannya apa. Sayang, aku menyentuh tangan Saga yang masih meremas ujung rambutnya. Kata-katanya terhenti saat ingin memberi penjelasan. Kalau aku tidak bicara, mungkin benar-benar akan terjadi pertumpahan darah. Dia melihat ke Haksan menyentuh rambut hutan tadi, makanya dia begini. Ketakutan itu harus ditahan, dan dia meraih tangan Saga, walaupun tangannya sendiri bergetar. Sayang, Han, suara Saga yang bicara terdengar memenuhi ruangan, karena semua orang diam membisu. Ya Tuan Muda, Han mendekat beberapa langkah, bawa Dania ke ruangan lain. Tangan Dania semakin bergetar saat Saga melepaskan genggamannya. Bahkan laki-laki itu tidak memandangnya saat bicara. Matanya tertuju pada Haksan yang sedang berlutut gemetar di lantai. Dania mendengar sekretarisan memanggil Aran untuk mendekat. Sayang, aku tidak apa-apa, aku mohon. Membawa Saga keluar dari kafe ini adalah pilihan utama. Apa aku pura-pura pingsan aja, supaya tidak terjadi pertumpahan darah? Nanti kan, kalau sedikit saja kau membelanya, aku pastikan kau akan lebih menyesal nanti. Dania langsung mengunci rapat mulutnya. Tahu maksud pembicaraan Saga, Aran sudah berdiri di sampingnya. Dia tahu gadis itu terluka, tapi dia masih bisa berdiri tegak. Nona, ayo kita pergi. Aran melihat kemarahan yang meluap-luap di mata Tuan Saga, tapi tangan yang dia pegang masih membeku. Ia tahu kalau Nona Dania sedang sangat mengkhawatirkan laki-laki yang sudah berlutut itu. Pasti dia sedang menebak apa yang akan terjadi padanya kalau sampai dia pergi. Sayang, aku mohon. Dania masih bersikeras berdiri di tempatnya. Aku benar-benar tidak khawatir padanya, sayang. Aku hanya tidak mau kamu melakukan hal di luar kendali. Jangan membuatku mengulangi kata-kataku. Bawa Dania ke ruangan lain. Aran terlonjak ketika kata-kata itu tertuju untuknya. Dia gagap menjawab dan menganggukkan kepala. Baik Tuan. Pasrah, Dania menyeret kakinya beberapa langkah. Tapi dia kemudian berbalik cepat. Kalau aku pergi bagaimana Kak Haksan? Aku tidak mau Tuan Saga sampai jadi membunuh gara-gara aku. Naluri kemanusiaan menariknya lagi. Saat Dania membalikkan badan, Han mendekat dan berdiri di depannya. Nona, pergilah dengan Aran ke ruangan lain. Saya mohon. Dia sampai memohon dengan wajah membunuh begitu? Nona, sebaiknya kita segera pergi. Aran sekali lagi tersadar. Kemarahan Tuan Saga adalah kemurkaan laki-laki di hadapannya ini. Sekretaris Han, dia cuma teman masa laluku. Kami tidak pernah punya hubungan apapun di masa lalu, ataupun sekarang. Percayalah padaku, paling tidak tahan Tuan Saga untuk melakukan hal terburuk. Jangan membelanya, Nona. Kalau Nona membelanya, saya ataupun Tuan Muda semakin tidak akan bisa menahan diri. Apa? Kenapa kau ikut-ikutan marah begitu?
Bahkan saat Tania dan Aran baru saja menutup pintu, sudah terdengar teriakan keras. Tania mengenali suara itu. Milik siapa? Nona, saya mohon. Aran mencegah Dania yang udah memegang handal pintu. Tuan Saga sangat marah tadi. Kalau Nona membela laki-laki itu, bisa-bisa dia benar-benar tidak berani melanjutkan kalimatnya sendiri. Aran, tapi... Dari ruangan terdengar suara sekretarisan. Dania berjanji tidak akan membuka handal pintu. Dia hanya merapatkan telinganya ke pintu. Aran mengikuti mereka sama-sama penasaran, hingga memutuskan tetap berada di balik pintu. Matilah aku kalau Tuan Han tahu. Aran bahkan udah tidak menyadari darah menetes di sikonya. Tuan muda, cukup. Lepaskan aku, Han. Aku mau menguburnya dan meratakan tempat ini dengan tanah. Terdengar suara Haksan terjatuh dan merintih, dan beberapa kali pukulan. Jangan kotori tangan Tuan muda karena bocah tidak berharga ini. Biarkan saya yang membereskannya. Di balik pintu Dania dan Aran saling bersikap dengan sedikit bernapas lega. Tapi sedetik kemudian, mereka saling mencengkeram tangan mereka masing-masing saat suara Haksan jauh lebih terdengar meringis ketimbang tadi. Nona, ayo kita pergi ke ruang ganti dan menunggu. Sekujur tubuh Aran gemetar membawa langkah kakinya. Seharusnya dia tahu kalau sekretarisan jauh lebih menakutkan ketimbang Tuan Saga. Beberapa tahun lalu dia bahkan menjadi saksi bagaimana laki-laki itu membereskan masalah hidupnya. Habislah aku nanti. Tangannya mulai berdenyut. Di ruang perawatan VIP, kedua wanita yang ada di dalamnya sedang mengingat kembali kejadian yang berlangsung beberapa waktu lalu. Peristiwa saat kedatangan Tuan Saga beserta rombongan ke kafe, tempat Dania bertemu dengan kenangan buruk di SMU-nya. Memori yang bahkan tidak pernah sekelebat pun terlintas. Haksan, nama yang tidak akan pernah disebut Tania jika dia membicarakan tentang kehidupan SMU-nya, baik itu dalam cerita keseharian atau cerita cintanya. Dia hanya akan mengaku kalau dia pernah bertahan 3 kali, tapi nama Haksan tidak ada dalam daftar itu. Mereka saling menggenggam tangannya masing-masing ketika sorot mata Saga yang penuh kemarahan kembali terlintas. Saat itu mereka bahkan hanya bisa menduga-duga apa yang terjadi pada Haksan. Dari suara teriakan penuh kesakitannya, di ruang tunggu di mana para pengawal kafe saling bersikap melihat Tania dan juga wanita di sebelahnya, mereka terlihat ingin bertanya. Namun takut dan bayangan keributan yang mereka lihat tadi membuat mereka hanya saling berspekulasi tentang dua wanita di hadapan mereka. Sampai akhirnya seorang laki-laki masuk dan membawa dua wanita itu keluar. Para pelayan kafe hanya bisa melihat dalam diam. Dan sekarang di ruangan perawatan ini, dua wanita itu masih bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Haksan sebenarnya? Nona, apa Nona benar-benar mau membahasnya lagi? Dania dan Aran saling bersikap tegang. Dania menggelengkan kepalanya. Dia takut kalau dia membahasnya membuatnya merasa bersalah pada Haksan. Walaupun dia berusaha meyakinkan hatinya kalau ini bukanlah salahnya, Haksan yang datang mengganggunya. Dia yang tidak percaya kalau dia udah menikah dengan Tuan Saga. Perangainya yang tidak berubah dari masa lalu semakin memperkeruh suasana. Ini salahnya. Begitu yang berusaha diyakinkan Dania di hatinya. Ya, tapi siapa juga sih yang akan percaya kalau aku benar-benar istri Tuan Saga? Kalau dibandingkan dengan Helena, wanita yang dia kenalkan ke publik sebagai kekasihnya, aku dan wanita itu kan sebagai bumi dan langit. Kalau dilihat dari segi fisik, sedangkan hanya penilaian tidak kasat mata itulah yang dilihat kebanyakan orang. Dania termenung lagi mulai bisa meraba bagaimana ke depannya hidupnya. Kebebasan, membawa mobil sendiri bekerja, semua itu bahkan sudah berlarian dan menjauh secepat larinya rusa hutan dari kejaran pemburu. Mustahil. Tadi sebelum keluar dari ruangan ini, Saga sudah menebar ancaman yang membuatnya tetap berada di tempat tidurnya. Jangan keluar dari ruangan ini selangkah pun. Menghentikan bicara dan melihat pintu lalu terdiam sebentar menimbang apa yang ingin ia ucapkan. Dan akhirnya dia merubah kata-katanya. Tidak usah turun dari tempat tidur sampai aku kembali. Melihat Aran dengan sorot mata tajam, membuat yang ditatap langsung bergetar. Jaga istriku untuk tetap berada di tempat tidurnya sampai aku kembali. Seperti berkata, kalau sampai istriku turun dari tempat tidurnya, habis kau.
Baik Tuan. Dia masih marah? Benar, dia masih marah kan? Aran menerka dan dia frustasi duduk di atas tempat tidur. Sebenarnya tidak masalah kalau dia turun. Tuan sekalipun, paling-paling dia cuma akan diteriaki saja. Tapi kata-kata yang diberikan suaminya tadi bukan hanya untuknya, tapi lebih tepatnya dia tujukan kepada Aran hingga membuat Dania benar-benar bertahan di tempat tidurnya. Ketukan di pintu membiarkan pikirannya yang melamun kemana-mana. Aran langsung membawa langkahnya untuk melihat. Ternyata seorang perawat membawakan makanan dan juga minuman. Dia melihat dua pengawal duduk berjaga. Salah satu yang mengikutinya tadi, yang satunya sudah berganti orang. Hah? Apa ini? Apa ini makanan klinik kesehatan? Memandang nampan yang dia pegang, aneka kek mewah dan potongan buah segar serta jus buah. Aran berhenti untuk terkejut. Setelah melihat ruangan yang ia sekarang berada, tempat ini pun tidak sekelas dengan kamar perawatannya sama sekali. Apa Nona mau makan sesuatu? Tidak, makanlah kalau kamu mau. Dania duduk bersandar sambil menatap jendela. Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada Kak Hansen ya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Nona, jangan menyebut namanya lagi dengan mulut Nona. Saya mohon. Hari ini jadi pelajaran penting bagi Aran bahwa tidak ada kesalahan sepele kalau berhubungan dengan Tuan Saga. Semua aturan tertulis yang dibuatkan sekretarisan padanya sampai berlembar-lembar itu adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar. Kejadian saat Saga meremas rambut Dania tadi sangat jelas muncul di kepala Aran. Dia tahu alasan laki-laki itu melakukannya. Dia menakar kadar cemburu Tuan Saga sebesar apa pada nonanya. Kumohon jangan bersikap seperti Lela dan Han. Dania mendesah sedikit merasa kesal. Maafkan saya Nona, tapi hari ini saya benar-benar baru melihat sikap Tuan Saga yang seperti itu. Dia bahkan tidak mau melihat Nona di kafe tadi kan. Dia benar-benar sedang menahan kemarahannya supaya Nona tidak melihat. Dania pun tahu itu saat Saga mengalihkan mata yang biasanya selalu tertuju padanya. Tapi Nona, tadi Nona tidak bertengkar dengan Tuan Saga kan? Aku sampai dilototi di luar tadi karena menanyakan keadaan Nona. Tuan Saga tidak melakukan apapun pada Nona kan? Khawatir, walaupun Aran tidak sampai berpikir kalau Tuan Saga sampai memukul Nona Dania. Dia melakukan banyak hal padaku. Jawaban Dania terdengar menakutkan di telinga Aran, membuat Dania tertawa menebak apa yang dipikirkan gadis di depannya. Aku tidak apa-apa, Aran. Tuan Saga tidak melakukan hal buruk padaku kok. Yang dia hanya melakukan banyak hal aja. Tidak mungkin menjelaskan secara detail. Sudahlah, ayo makan kuenya. Kek coklat ini sepertinya enak. Kau tidak akan paham apa yang dilakukan Tuan Saga, begitu pikir Dania. Padahal Nona penulis sudah cukup berpengalaman halunya kalau urusan begituan yang tertuang pada novel-novelnya. Tapi jangan tanya, kalau di kehidupan nyata, mungkin dia hanya setingkat di atas sekretarisan perihal pengalaman cinta. Walaupun masih terbaca akurat kebingungan di wajahnya, Aran mengikuti saja ketika Dania memberikan sendok untuknya dan ikut makan makanan yang sama dengan yang dimakan Dania. Aran, apa kau tidak bertanya tadi pada sekretarisan mereka mau kemana? Berusaha menenangkan diri lagi dengan bicara daripada memikirkannya sendiri di kepalanya. Sepertinya lebih baik kalau ada yang ikut memikirkannya. Saya bertanya Nona, tapi Tuan Han hanya menjawab, terlalu banyak tahu dan bertanya bisa memperpendek umurmu. Cemberut kesal sambil menjelaskan dengan ada suara yang persis yang dibicarakan sekretaris Han padanya tadi. Saya sudah tidak berani bertanya lagi kalau dia menjawab begitu. Dia selalu memakai kalimat itu sebagai senjatanya. Ternyata padamu juga ya. Wajah sambung Han seperti hantu langsung muncul di kepala Dania. Apa Nona tidak lelah memaki saya? Seringai tipis muncul di bibir sekretarisan. Dalam bayangan saja dia kenapa menyebalkan begitu sih? Apa? Jadi pada Nona juga? Tidak percaya bagaimana bisa sekretarisan bisa tidak sopan. Itu sesopan itu kepada Nona Dania. Pikir Aran tidak terasa. Dia lahap juga makan kue.
Aran udah pindah ke kek keduanya sambil diselingi makan buah juga. Percayalah, dia juga kurang ajar pada aku kok. Dia kan hanya patuh pada Tuan Saka. Semua orang dianggap angin lalu sama dia. Geram sendiri dan ia menjelaskan, tapi mereka tidak akan kembali ke kafe kan? Apa mereka belum selesai dengan kehangsan? Nona, jangan menyebut nama laki-laki itu. Merengek frustasi. Iya ya, tapi kan Tuan Saka tidak ada. Tidak ada yang mendengarkannya selain kamu. Nona, sadarlah. Banyak mata dan telinga yang mendengar kita, walaupun tidak kita sadari. Aran bahkan menyapu ruangan saking merasa kalau dirinya diawasi. Nona, apa laki-laki itu mantan pacar Nona? Bertanya akhirnya, mengubur rasa penasaran siapa sebenarnya Hasan. Bukan, melotot. Dia bukan siapa-siapa aku, teman saja bukan. Aran berpikir jadi hubungan mereka itu apa ya? Aran, jangan banyak mencari tahu, lupa ya, itu bisa memperpendek umurmu. Mereka tertawa, karena Dania mengucapkannya dengan intonasi dan mimik yang sering diucapkan sekretarisan. Namun setelahnya, dia mengatakan semuanya pada Aran. Siapa Hasan, dan betapa tidak pentingnya laki-laki itu. Yang ia cemaskan kalau sampai laki-laki itu terluka parah, hanyalah Tuan Saka. Dia tidak mau Tuan Saka sampai berlumuran darah karenanya. Karena Dania sendiri merasa suaminya yang dia kenal, walaupun terkadang dingin dan menakutkan, tapi sejujurnya hatinya lembut dan hangat.